Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Alhamdulillah, di hari yang berkah ini, di hari Jumat, kita bisa melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya kita di masjid ini semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahmatullah. Sebagaimana di pembukaan ayat di awal khutbah tadi, Allah berpesan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal ataupun wafat kecuali dalam keadaan seorang muslim alias beragama Islam. Ketahuilah jamaah Jumat rahmatullah, pesan wasiat ini pun pernah dijadikan wasiat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Allah abadikan di surat Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub. Dan Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, begitu juga Yakub. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah Jumat rahmatullah. Inilah pembeda antara orang muslim dengan orang di luar Islam, alias orang kafir. Karena orang-orang di luar Islam atau orang kafir, maka kelak berbeda di akhirat tempat kembalinya. Dan Allah abadikan di surat Al-Bayyinah bagaimana tempat kembalinya orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika humul syarrul bariyah. Dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Jamaah Jumat rahmatullah. Dari ayat-ayat ini maka patut kita renungi bersama bahwa ternyata nikmat keislaman atau kemusliman kita adalah nikmat terbesar yang ada di hidup ini. Bahkan ini menjadi penentu di akhirat kelak. Ketika seseorang wafat di atas keislaman, maka dia insya Allah dengan izin Allah akan dimasukkan di dalam surga. Dan sebaliknya, seseorang yang wafat dalam kekafiran, maka tempat kembalinya adalah neraka. Dan Nabi SAW pernah di suatu kisah mengislamkan seorang anak Yahudi. Ya. Diceritakan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ada seorang anak kecil yang berdarah Yahudi, namun dia menjadi pembantu Rasulullah. Lantas ketika sakit, Nabi SAW pun menjenguknya. Kemudian Nabi SAW pun mengajak anak orang Yahudi ini masuk Islam. Ya gulam, aslim, wahai anak, masuk Islam bahkan. Lantas sang anak pun melirik kepada ayahnya di sebelah kirinya. Lantas sang ayah pun memberikan pesan, taatilah Abul Qasim, taatilah Rasulullah SAW. Maka anak Yahudi pun masuk Islam. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jamaah Jumat rahmatullah.
Mari kita renungkan bagaimana besarnya nikmat keislaman kita ini di akhirat kelak. Allah pernah berfirman mengabadikan orang-orang kafir yang kelak akan menebus azab di akhirat dengan emas sepenuh bumi. Allah berfirman surat Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Sesungguhnya orang-orang kafir yang meninggal di atas kekafiran, maka tidak akan diterima tebusannya walaupun dengan emas sepenuh bumi. Walau iftadabi, atau bahkan lebih dari itu. Jamaah Jumat rahimahullah, dari ayat ini kita bisa mengukur betapa besar nikmat Islam ini. Sampai emas sepenuh bumi pun tidak bisa menembus kelak di akhirat. Kalau kita konversi sekarang, emas 1 gramnya aja sampai 2 juta sekian. Kita bisa bayangkan emas sepenuh bumi, berapa total harga emas sekarang. Tidak ternilai harganya. Maka jamaah Jumat rahimahullah, syukuri nikmat keislaman ini. Pegang erat. Jangan pernah ditukar dengan hanya kenikmatan sebentar di dunia. Bahkan orang-orang kafir kelak pun akan mengandai-andai bahwa dulu sekiranya di dunia saya menjadi seorang muslim. Allah abadikan dalam surat Al-Hijr ayat 2. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Tuh, seandainya aku dulu ketika di dunia itu seandainya menjadi orang-orang yang muslim, orang-orang Islam. Maka jamaah Jumat rahimahullah, inilah nikmat terbesar yang hakikatnya pada diri kita. Lantas, kenapa kita terus meminta untuk diinstrumen dalam Islam? Ya. Kenapa kita terus meminta di dalam salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim? Ternyata inilah doa pertama dalam surah Al-Fatihah, meminta untuk istiqomah di atas keislaman. Kita lihat bagaimana di tafsir Al-Muyassar bahwa ihdinas siratal mustaqim adalah huwal Islam. Itu adalah Islam. Alladzi tariqul wadih al-musilu ila ridwanillahi wa ila jannati. Satu jalan yang jelas dan lurus yang akan menghantarkan kepada keridhaan Allah dan surganya. Fala sabila ila sa'adatil 'abdi illa biistiqamah alaihi. Dan tidak ada kebahagiaan seorang hamba kecuali dengan istiqomah di atas jalan keislamannya. Maka patut kita renungi doa-doa ini. Doa meminta hidayah Islam, istiqomah dalam keislaman. Itu didahulukan daripada doa meminta harta, jabatan, kesehatan, dan nikmat-nikmat lain yang tidak pernah kita hitung nikmat tersebut. Maka doa ini patut kita renungi setiap kali kita hendak sholat. Setiap kali kita sholat wajib, bahkan sholat sunnah, renungi kalimat ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa setelah kita seorang muslim, kenapa kita tetap meminta hidayah Islam? Maka Syekh Sa'di rahimahullah membedakan ya, dalam sebuah tafsirnya makna ihdina ila sirat dan ihdina fis sirat. Makna ihdina ila sirat adalah luzumi dinil Islam, yaitu berpegang teguh dengan agama Islam, wa tarku ma siwahu minal adyan, dan meninggalkan agama selain Islam. Adapun seorang muslim yang meminta hidayah Islam adalah ihdina fis-sirat, meminta istiqomah di atas Islam, yakni tasmalul hidayah li jami' tawasili ad-diniyah ilman wa amalan. Jadi kita meminta kepada Allah hidayah atas seluruh rincian-rincian ajaran di dalam Islam berupa ilmu tentang keislaman dan juga amal-amal tentang Islam. Inilah yang kita terus minta. Walaupun kita sudah berislam, maka wajib bagi kita untuk terus meminta petunjuk, ilmu tentang keislaman kita, ilmu tentang agama kita, dan juga meminta hidayah taufik kepada Allah untuk mampu mengamalkan ajaran Islam semurni-murninya, sekafah-kafahnya. Begitu. Jemaah rahimahullah. Maka inilah hidayah yang patut kita syukuri dan patut kita jaga dalam hidup kita. Kemudian, bagaimana cara menggapai nikmat tersebut agar nikmat ini tetap kita gapai? Yang pertama adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berdoa, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Mintalah hidayah Islam, mintalah petunjuk istiqomah dalam Islam. Dan inilah hak Allah
memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki saja. Tidak semua mendapatkan hidayah ini. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 213, Wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki kepada hidayah siratal mustaqim, ay hidayah Islam. Kemudian dalam hadis qudsi juga disebutkan, wahai anak Adam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, semua kalian tersesat. Illa man hadaitu, kecuali yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah hidayah padaku. Ahdikum, misalnya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Inilah perintah kepada kita agar senantiasa minta hidayah kepada Allah. Maka di antara doa yang diajarkan Rasulullah, yaitu ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah kami di atas agamamu, yakni di atas agama Islam. Dan doa-doa yang lain, di antaranya Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu benar, wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kami yang batil pun batil. Ya, warzuqna tiba'a. Ketika kebenaran ditunjukkan kebenaran, maka rezekikan kami untuk mengikuti kebenaran itu. Dan ketika yang batil itu batil, maka warzuqna ijtinaba, maka jauhkanlah aku dari hal batil tersebut. Ini cara pertama untuk tetap mendapatkan dan istiqomah dalam keislaman kita. Yang kedua, jamaah Jumat rahmatullah, adalah belajar dan beramal. Ini tidak bisa ditinggalkan. Sebagai seorang muslim wajib kita mempelajari keislaman kita, agama kita. Apa itu rukun iman? Asyhadu an la ilaha illallah dan maqamatnya dan seterusnya. Apa itu sholat? Bagaimana rukun sholat dan seterusnya. Terus kita tingkatkan belajar kita tentang keislaman, baik dengan menghadiri majelis ilmu, membaca, menonton tayangan kajian Islami dan seterusnya. Sarana belajar telah dimudahkan di zaman kita. Kita patut bersyukur kepada Allah. Maka jangan tinggalkan belajar. Kemudian amalkan. Tujuan kita belajar adalah untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Inilah hakikat dari hidayah siratal mustaqim atau hidayah keislaman dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah tetap beriman dan istiqomah di dalam keislaman ini. Ya. Allah berfirman tentang hal ini adalah fa'amal ladzina amanu billah wa atasamu bihi. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian berpegang teguh dengan keimanan itu, fasayudkhiluhum fi rahmatin min, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam rahmatku, wa fadlin, dan karuniaku, wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan akan kami tunjukin dia kepada hidayah siratal mustaqim atau jalan yang lurus, yakni jalan Islam. Kemudian yang terakhir adalah cara yang keempat, yakni adalah senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dengan kita senantiasa menjaga ketakwaan, menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka Allah akan berikan kita furqan atau pembeda mana yang benar, mana yang keliru. Ini Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kalian furqan, pembeda. Ya, makna furqan adalah faslan bainal haqqi wal batil. Ibnu Katsir menafsirkan demikian. Jadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Maka dengan takwa kita mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah Jumat rahmatullah, pernah diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda bahwa akan didatangkan kelak di hari kiamat seseorang yang paling hidup mewah di dunia, hidupnya paling bahagia di dunia, namun dia termasuk penghuni neraka. Lantas didatangkan orang tersebut setelah dicelupkan sekali ke dalam neraka, lantas ditanya, wahai anak cucu Adam, apa yang kau pernah rasakan? Pernahkah kau rasakan kebahagiaan selama hidupmu?
Apa jawab orang ini? Orang paling bahagia di dunia, namun termasuk penghuni neraka. Setelah dicelupkan ke dalam neraka, lantas dia menjawab, tidak, wahai, tidak pernah aku mendapatkan kebahagiaan sedikit pun. Kemudian akan didampakkan orang yang paling sengsara di dunia, namun dia termasuk penghuni surga. Lantas dikatakan setelah ia dicelupkan ke dalam surga, dikatakan, wahai anak Adam, apa kau pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun dalam hidupmu? Lantas ia pun menjawab, tidak, wahai Allah, saya tidak pernah merasakan sengsara sedikit pun selama hidupku. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahmatullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah. Sekali celupan di surga mampu menghapus kesengsaraan di dunia kelak. Sebaliknya, sekali celupan dalam neraka mampu menghapus kebahagiaan termewah sekalipun di dunia ini. Maka tidak ada bandingannya seseorang yang bahagia dengan keislaman dia hingga dia memasuki surga, dan tidak berbanding dengan orang yang paling mewah hidup dunia namun dia termasuk penghuni neraka. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengistiqomahkan kita di dalam agama Islam ini, dan teruslah berdoa kepada Allah, belajar, beramal, dan terus menjaga ketakwaan kita. Semoga dengan demikian kita pun wafat di atas keislaman, dan dengan demikian pula semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwan muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwan muslimin fi Palestin. Allahumma ansurhum wa thabbit aqdamahum wa dawi jarhahum wa at'im ja'i'ahum warham mautahum wa taqabbal shuhada'ahum ansurhum min al-qawmi al-kafirin ansurhum min al-qawmi al-zalimin. Allahumma أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.